Dewi Saka dengan rasa sama-sama cinta. Hidup rukun, damai tentram, hingga Dewi Saka kemudian hamil 3 bulan. Sayangnya, Anggajali mendadak mendapat petunjuk dari Sang Hyang Jagatnata untuk membuat pusaka di wilayah Hindi bagi para dewa. Karena tidak bisa menolak perintah itu, berpamitanlah dia untuk meninggalkan istri dan Najran pada umumnya. Dia hanya berpesan, jika hingga kelahiran anaknya dia belum datang, maka kalau laki-laki, berilah dia nama Jaka Sengkala. Sementara kalau perempuan, hak memberi nama diserahkan pada istrinya. Setelah menyampaikan pesan atas kelebihannya sebagai keturunan Dewata, melesatlah Anggajali ke angkasa. Keanehan pelan-pelan tiba. Kandungan Dewi Saka yang harusnya telah cukup waktu untuk dilahirkan, ternyata belum lahir juga. Bahkan setelah menginjak 10 bulan, tetap demikian. Segala ramuan yang telah diberikan seperti tidak ada gunanya. Tentu saja, hal ini membuat Prabu Sargil dirundung duka. Kesedihan yang terus berlarut-larut karena kandungan itu tetap tidak lahir-lahir juga, meski waktu telah berjalan hingga 1 tahun, bahkan hingga 1,5 tahun. Tepat 2 tahun, Dewi Saka mulai merasakan anaknya akan lahir. Persiapan pun segera dilakukan dengan segera dan penuh rasa was-was. Beruntung, kekhawatiran itu berbuah indah. Seorang bayi laki-laki sangat tampan pada akhirnya lahir disertai kemilau cahaya yang memancar, memiliki tanda-tanda kadewatan dan segala rahasianya. Saat lahirnya pun bersih tanpa disertai tembung dan darah, sehingga Dewi Saka menjadi begitu cepat pulih. Bayi itu juga tidak pernah mau menyusui ibunya, hanya mengisap jempolnya saja, seakan dari sanalah sumber kekuatan raganya. Memegang pesan ayahnya, bayi itu kemudian diberi nama Jaka Sengkala. Lahir pada tahun Hindi yang bermula dari zaman Pancamakala dengan angka tahun 704. Sedangkan tahun Adam bertepatan dengan 5088 tahun matahari dan 5260 tahun bulan. Tahun Masehi sendiri masih berangka 5. Sengkala begitu cepat berkembang dan berjalan. Bahkan beberapa kali terlihat terbang ke atas rumah. Itu menunjukkan bahwa bocah itu benar-benar keturunan dewa. Setelah berusia 8 tahun, dia ditempatkan di Patrabakan untuk belajar pada sejumlah pandita dan pemimpin keagamaan. Kecerdasannya luar biasa. Segala kitab telah selesai dibaca, sementara pemahamannya sendiri mampu melampaui guru-gurunya. 25 tahun berjalan, hingga sosoknya menjadi pemuda yang memiliki banyak kelebihan. Namun dia merasa kurang karena tidak pernah mengetahui siapa sang ayah. Sudah diduga, Aji Sengkala bertekad mencarinya ke wilayah Hindi, meninggalkan kakek, ibu, dan semua yang dicintainya di Najran. Setelah melanglang cukup lama di atas Hindi, pandangannya tertumbuk pada titik kecil di lautan. Ketika pelan-pelan mendekat, mulai nampaklah bahwa titik itu adalah seseorang yang sedang duduk di atas lautan sembari membentuk berbagai tosan aji, braja, dan pusaka lainnya hanya dengan menggunakan tangan maupun kekuatan nafas semata. Berdasarkan ciri yang didapatkan dari kakeknya, segeralah Aji Sengkala menduga bahwa itulah ayahnya. Terkejut Empu Anggajali melihat seorang pemuda dengan ciri dewata tiba-tiba muncul di dekatnya, mampu duduk dan bersila di atas air. Segeralah ditanya siapa dia dan apa keinginannya. Tuturan yang begitu detil dari Aji Sengkala membuat hati Anggajali begitu gembira. Tidak salah lagi, memang dialah putranya yang telah lahir dan beranjak dewasa dari Najran.
Di peluknya pemuda itu dilepaskan segala kerinduan ayah dan anak seluruhnya. Ketika berbagai rasa telah tertumpah, mereka pun terlibat dalam pembicaraan. Punten dalam sewu, Popo. Saya jauh-jauh mencari Popo. Saya ingin belajar hal baru dari Popo secara langsung. Jika Popo adalah pembuat pusaka bagi Dewata, izinkan saya untuk mempelajarinya sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan saat saya sudah mampu, saya bisa membantu meringankan tugas Popo. Bukankah sebelumnya kamu sudah mengamati pekerjaan Popo dari jauh, Ger? Benar, Popo. Saya memang telah mengamatinya cukup lama sebelum kemudian mendatangi Popo. Kemampuan Popo sungguh luar biasa. Saya mengira tidak ada yang sanggup menandingi kesaktian Popo di atas langit dan bumi dalam melakukan pekerjaan ini. Karena itu, saya sungguh berharap agar Popo mau mengangkat saya sebagai murid. Kamu salah, Ger. Kemampuan Popo ini sesungguhnya biasa saja dalam ukuran dewa. Banyak yang lebih hebat dari Popo. Karena lebih hebat dari Popo, maka Popomu dulu berguru kepada mereka-mereka. Salah satunya adalah Bathara Ramayati atau Empu Ramati. Kalau dia sedang membuat pusaka, tempatnya di atas mega atau di puncak gunung. Hanya dengan memandang saja, segala jenis besi lebur terbakar api seketika, luluh dengan cepat. Bathara Ramayati. Siapakah beliau ini, Popo? Tidak lain adalah ayah Popo sendiri. Carilah dia di atas mega-mega atau puncak gunung di wilayah Hindi ini. Amatilah jika ada pelangi yang melintang. Di sanalah biasanya beliau berada dan bekerja. Jika memang demikian yang dikehendaki Popo, saya akan segera mencari dan berguru padanya. Izinkan saya untuk pamit, Popo. Setelah meninggalkan ayahnya, Aji Sengkala kembali melanglang dan menebar pandangan ke atas awan, mencari sosok tujuannya. Benar saja, dia menjumpai Bathara Ramayadi sedang membuat pusaka di sana. Ketika menghadap dan bertatap muka, Aji Sengkala kagum pada kakeknya itu. Kesaktiannya sungguh luar biasa, karena beliau langsung tahu siapa dirinya tanpa perlu dijelaskan ini itu. Beliau tahu asal-usulnya dan tentu saja langsung mengakrabi Aji Sengkala, cucunya sendiri, putra dari Anggajali. Nyuwun pangapunten, Eyang. Apakah Eyang juga tahu maksud kedatangan saya ini? Tentu saja, putuku Sengkala. Eyang juga sudah tahu maksud kedatanganmu. Eyang senang kamu akan mengikuti jejak orang tuamu sebagai pembuat pusaka Dewata dan lantas diberi petunjuk untuk mencari Eyang yang lebih hebat kemampuannya dari ayahmu. Tetapi kamu salah sangka, putuku. Aku belum ada apa-apanya dibanding saudaraku sendiri. Tepatnya, saudara sepupuku. Seluruh alam ini tidak ada yang menandingi kehebatannya. Karenanya lah, dia kemudian dianggap sebagai jago Purusatoma, jago para dewa. Dialah Sang Hyang Wisnu, bertempat tinggal di Jonggring Salaka yang letaknya di atas puncak Gunung Tengguru. Apakah kamu benar-benar sudah bertekad bulat untuk menemui dan berguru padanya? Jika Eyang menganggap Sang Hyang Wisnu lebih unggul dan lebih hebat dari Eyang sendiri, tentu saja saya sangat ingin berguru padanya. Terima kasih banyak, karena Eyang telah menunjukkan jalan bagi saya mencari guru yang memiliki kesaktian luar biasa. Baiklah, putuku Sengkala, berangkatlah. Dalam pencariannya, Aji Sengkala terkagum-kagum melihat keindahan kayangan. Apalagi setelah Sang Hyang Wisnu bersedia menemuinya dengan pakaian hijau serba emas yang menyala-nyala. Sosoknya bersinar bak pancaran matahari.
Senjata cakranya begitu menggetarkan siapa saja, sehingga Aji Sengkala tertunduk hormat. "Hai Sengkala putra Anggajali, mengapa kamu tidak puas berguru pada ayah dan kakekmu sendiri? Ketahuilah, kemampuan mereka sungguh mumpuni dalam berbagai ilmu kesaktian. Jika kamu ingin berguru kepadaku, apakah kamu akan sanggup mengikuti tata cara dan tanggung jawabnya?" Terkejut Aji Sengkala oleh perkataan Sang Hyang Wisnu. Wajahnya memerah. Belum sempat dia mengatakan asal-usul dan maksud kedatangannya, Sang Hyang Wisnu bahkan sudah langsung menegur. "Pukulun, karena sudah niat saya untuk berguru pada Pukulun, maka segala sakit hingga kematian sekalipun tidak akan saya hiraukan, asal terkabul niat dan tekad saya untuk mendapat guru yang unggul dan sempurna. Jika maksudmu memang demikian, cobalah mengikuti semua tindak tanduk dan tingkah lakuku. Tujuannya agar kamu mengetahui lebih dulu segala bentuk kelebihanku. Meski aku belum memberimu pelajaran apa-apa, tapi kamu akan aku buat sanggup mengikuti diriku." Setelah mendengar kesediaan Aji Sengkala, Sang Hyang Wisnu mengheningkan cipta, menutup panca indera dan secara ajaib amblas ke dalam bumi. Namun seketika itu juga dia melesat ke angkasa sangat tinggi. Dalam sekejap dia sudah ada di kutub utara, lalu kutub selatan, sekejap muncul di batas barat, lalu batas timur, hingga kembali berakhir di puncak Gunung Tenguru. Seluruh gerakan itu Aji Sengkala menyertainya. Dia takjub dan terkagum melihat kesaktian Sang Hyang Wisnu yang demikian. Karenanya Aji Sengkala begitu memohon agar beliau mau mengangkatnya sebagai murid. "Hai Kulub, benar katamu. Kecuali ayahku Sang Hyang Jagatnata, tidak ada lagi yang menyamai kesaktianku. Tetapi sesungguhnya kesaktianku belum sempurna. Kesempurnaan ilmu hanya dapat dicapai jika kita memahami kelepasan budi, memahami kehidupannya sendiri. Manusia yang demikian adalah manusia sejati. Padahal pengetahuanku tentang itu masih kalah jauh dengan seorang teman yang bernama Musmanaji, seorang raja pandita." Lemas lumpuh Aji Sengkala mendengar kata-kata Sang Hyang Wisnu. Ternyata masih ada saja yang lebih unggul darinya. Aji Sengkala begitu kecewa dan berniat pamit. Dia tak ingin berguru pada siapapun lagi, kecuali pada yang benar-benar hebat tak tertandingi, pada sosok Pangeran Murti ing Jagat. Hanya saja dia belum mengetahui saat ini letaknya di mana. Maka Aji Sengkala berharap Sang Hyang Wisnu mau menunjukkan tempatnya berada jika beliau mengetahuinya. Sang Hyang Wisnu tertawa terbahak-bahak. Dikatakannya bahwa sosok yang dimaksud oleh Aji Sengkala tidak zaman, tidak makan, tidak terbatas ruang waktu. Dialah yang menciptakan bumi, langit dan isinya, memberi kesaktian dan kehebatan pada semua makhluk-makhluknya. Pangeran tersebut tidak berwujud. Sang Hyang Wisnu kemudian menyarankan agar Aji Sengkala pergi mencari temannya Pandita Ngusmanaji, belajar tentang ilmu kelepasan budi, kesempurnaan kematian. Singkat cerita, Aji Sengkala berhasil menemui Raja Pandita itu. Beruntung pula, sang Pandita juga mau menerimanya sebagai murid. Bertahun-tahun, Aji Sengkala berguru padanya hingga dalam sebuah pembicaraan, sang Pandita mengatakan bahwa perjalanan hidup Aji Sengkala masih panjang. Dia dikehendaki untuk datang ke Pulau Dawa lalu menenaminya. Letak Pulau Dawa itu di sebelah tenggara Hindi.
Namun sebelum itu, masih banyak peristiwa akan terjadi. Dalam waktu dekat, seluruh pekerjaan ayahnya Anggajali akan diterima Sang Hyang Jagatnata. Karena senang, ayahnya itu akan dianugerahi negeri Surati di tanah Hindi dan menggunakan nama Prabu Iwasaka. Selanjutnya, sebuah malapetaka akan terjadi, sehingga membuat ayahnya melarikan diri kembali ke kayangan Arkadunila. Tampuk kekuasaan berpindah ke tangan Aji Sengkala, di mana dia kemudian menggunakan nama Prabu Isaka atau Aji Saka. Prabu Isaka atau Aji Saka. Sementara hanya beberapa saat di kayangan, sang ayah dan kakeknya diminta untuk membuat pusaka lagi di Gunung Candramuka yang kelak berubah namanya menjadi Gunung Merapi. Gunung Merapi. Malapetaka kembali terjadi di tanah Hindi, sehingga membuat Aji Saka terpaksa meninggalkan negeri Surati ke arah tenggara menuju sebuah pulau kosong yang dawa atau panjang, dan peristiwa baru terjadi.